Hari ini melalui via Zoom dalam mata kuliah ke-IIKIN. Baik, saya langsung saja materi hari ini yang akan saya presentasikan yaitu mengkaji hubungan zakat dengan pajak. Pengertian zakat dan pajak. Zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh perseorangan atau perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Adapun fungsi pajak yaitu untuk menopang jalannya roda pemerintahan dan memperlancar jalannya pembangunan yang kesemuanya tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada sistem pajak di dalam Islam. Dari jauh sebelum Islam datang, sistem pajak itu sudah dikenal terlebih dahulu. Tradisi pajak ini rupanya terus berlanjut sampai pada zaman raja-raja Arab pra-Islam. Setelah Islam datang, sistem pajak yang ternyata banyak manfaat dan maslahatnya, eksistensinya diakui, dibenarkan dan disempurnakan. Di dalam Islam ada beberapa macam pajak di antaranya, yaitu yang pertama, koordinator sebagai pengerjaan pajak sebagai operator. Ya, dan pajak ini adalah sebagai dalam konteks ini adalah sebagai aktif pidana. Tapi juga ada aktif masyarakat yang kemudian yang dilahirkan oleh ormas-ormas Islam yang saat ini jumlahnya hampir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf baru gabung ini. Tadi ada gangguan listrik. Bunda Utari maaf. Sekarang baru bisa gabung. Nggak apa-apa Ibu. Silakan dilanjut. Baik Ibu. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Jadi ada 5 macam pajak, yaitu diantaranya 1. Pajak harta, kekayaan yang bertepatan kewajibannya langsung dari syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zakat. Hal ini hanya dikenakan kepada orang-orang Islam saja. Terus yang kedua, jizyah, yaitu pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi. Yang ketiga, khoroj. Yang keempat, usyur. Dan yang kelima, daribatut dam atau pajak darah nyawa. Nah, selanjutnya kewajiban zakat dan pajak. Baik zakat maupun pajak di dalam Islam, kedua-duanya hukumnya wajib dalam rangka menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Bedanya dari segi penetapan hukumnya dari agama atau syar'i lewat beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sedangkan pajak kewajibannya berdasarkan penetapan atas ijtihad ulul amri atau pemerintah. Penetapan pajak oleh pemerintah ini wajib dipatuhi oleh rakyatnya sejalan dengan adanya perintah dari agama untuk taat dan patuh kepada ulul amri atau pemerintah. Terdapat dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Bentar ya teman-teman. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Nah, selanjutnya pembahasan ulama-ulama fikih tentang masalah apakah yang telah terkena kewajiban zakat itu tidak lagi berkewajiban mengeluarkan pajak, dan yaitu mereka yang telah terkena kewajiban pajak tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat, ataukah kedua-duanya itu adil, wajib dilaksanakan. Nah, dalam menghadapi masalah ini mereka terbagi atas dua golongan. Golongan yang pertama mengatakan bahwa kedua-duanya ini wajib dilaksanakan, dengan arti mereka yang telah terkena zakat wajib melaksanakan pajak, dan mereka yang telah terkena pajak tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Kewajiban yang satu dari keduanya tidak menghalangi kewajiban yang lain, artinya kedua-duanya wajib dilaksanakan. Nah, terus yang kedua, golongan yang kedua juga berpendapat bahwa harta benda yang telah terkena kewajiban zakat tidak wajib dikeluarkan pajak. Dan kebalikannya, harta benda yang telah terkena pajak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, kewajiban yang satu apabila telah dilaksanakan dapat menggugurkan kewajiban yang lain. Demikianlah pendapat Abu Hanifah. Nah, dengan demikian dari segi dalil dan argumentasi yang kuat adalah pendapat jumhur termasuk Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa zakat dan pajak kedua-duanya wajib dikeluarkan. Kewajiban yang satu tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Oleh karena mayoritas umat Islam Indonesia ini adalah pengikut mazhab Syafi'i, atas dasar-dasar ini maka umat Islam Indonesia yang mampu memiliki harta sampai batas nisab, mereka terkena kewajiban dan beban ganda, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat dan kewajiban membayar pajak. Yang perlu kita garis bawahi sebab yang perlu kita garis bawahi sebab kewajiban zakat jelas berdasarkan nas agama. Sementara ulil amri atau penguasa atau pemerintah, namun agama pun memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri. Oleh karena itu melaksanakan pajak pada hakikatnya juga melaksanakan perintah agama atau sebagai realisasi ketaatan kepada ulil amri yang memang diwajibkan oleh agama. Selanjutnya, Islam memberi wewenang kepada ulil amri atau pemerintah untuk mengelola zakat dan pajak. Ulil amri atau pemerintah menurut pandangan Islam bertanggung jawab kesejahteraan rakyatnya. Ia mengemban amanat dari Allah dan rakyatnya. Dalam kaitan ini, maka Islam memberi wewenang kepada ulil amri untuk mengelola dan mentasarufkan zakat sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Islam. Demikian agar pensyariatan zakat yang antara lain dimaksudkan untuk membantu mereka yang lemah, yang memerlukan, dan pemerataan kesejahteraan sosial itu benar-benar dapat direalisir. Untuk itu basis ini yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah yang kini telah berjalan, perlu dibina, dikembangkan dan ditingkatkan fungsi dan perannya. Hal ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Kewenangan mengatur dan mengelola zakat diberikan oleh Islam kepada ulil amri.
Nah, berdasarkan firman Allah yang terhadap di bawah ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. Ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah, selanjutnya pemerintah RI menurut pandangan ilmu fikih. Sekarang timbul pertanyaannya, apakah pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang ini termasuk ke dalam kategori pemerintah atau ulil amri yang wajib ditaati oleh warga negara yang beragama Islam? Sepanjang kajian ilmu fikih, khususnya fikih siasah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dapat ditelaah dari sudut pemikiran dan konsep sebagai berikut. Yang pertama, menurut kajian fikih siasah, pemerintah, negara, atau wilayah terbagi menjadi dua, yaitu Darul Islam atau pemerintah atau negara atau wilayah Islam, dan Darul Harbi atau pemerintahan atau negara atau wilayah non-Islam. Pemerintahan yang penduduknya mayoritas beragama Islam atau minoritas Islam, akan tetapi umat Islam dilindungi oleh pemerintah dan dijamin untuk mengamalkan ajaran agamanya, mengembangkan dan menyebarluaskannya. Nah, untuk wilayah yang non-Islam ialah pemerintah atau negara atau wilayah yang umatnya Islam itunya minoritas atau mayoritas, akan tetapi pemerintah tidak melindungi hak-haknya dan tidak memberi kebebasan untuk mengamalkan ajaran agamanya dan mengembangkannya. Yang kedua, suatu perundang-undangan atau peraturan dapat dinilai sebagai Islam apabila dalam proses penyusunan dan pembuatannya serta isinya memenuhi kriteria prinsip-prinsip umum Islam. Disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah atau dibicarakan bersama untuk mengambil kesepakatan. Yang B, raf'ul haraj, tidak memberatkan atau mempersulit. Yang C, maslihah mursalah, memenuhi hajat atau kepentingan umum. Dan yang D, tahkikul adalah menjamin terwujudnya keadilan. Yang ketiga, ya Bu? Tahqiqul adalah itu. Oh, tahqiqul adalah. Abu Nuriza ya. Tahqiqul adalah di resto menjamin terwujudnya keadilan. Yang ketiga, perundang-undangan atau peraturan yang sanggup mengantarkan umat manusia ke arah kemaslahatan dan menjauhkannya dari mafsadah atau kerusakan dapat dianggap sebagai perundang-undangan atau peraturan yang Islami, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh satupun ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pembentukan negara Republik Indonesia, di mana tokoh dan wakil-wakil umat Islam ikut merumuskan Undang-Undang 1945 dan lahirnya Republik Indonesia, maka umat Islam yang diwakili oleh tokoh-tokoh tersebut bukan saja ada kewajiban taat kepada ulil amri atau pemerintah Indonesia, akan tetapi mereka pun terkait dengan komitmen nasional itu. Nah, sejalan dengan hadis Nabi, yang artinya
kaum muslimin itu wajib mengikuti segala syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barang yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, demikianlah apabila kita memandang dan mengkaji eksistensi pemerintah RI ini lewat fikih siasah, kan tetapi kalau kita memandangnya dari sisi filsafah dan undang-undangnya, maka pemerintahan Indonesia adalah negara nasional yang berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila atau lazim disebut negara Pancasila. Kedudukan pemerintah RI sepanjang kajian hukum Islam dalam hal ini fikih siasah ini perlu dimantapkan. Demikian agar umat Islam dapat mendudukkan dirinya secara tepat dalam ikut mengikuti kemerdekaan dan mensukseskan pembangunan yang antara lain menunjang suksesnya kewajiban pajak. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pemateri yang selanjutnya. Dipersilakan. Siti Ulfa, boleh? Sudah terlihat belum? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ulfa Alpasana akan memulai presentasi dengan judul Ijtihad Masalah Niat Puasa Ramadan. Yang pertama, dari pendapat Imam Syafi'i, niat puasa wajib dilakukan setiap malam, yaitu antara sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh. Niat puasa harus ta'yin, seperti saya niat puasa Ramadan besok, atau niat puasa nazar, ataupun lainnya. Niat tempatnya di hati, tetapi sunnah diucapkan dengan lisan. Sedangkan niat puasa sunnah boleh dilakukan mulai dari masuknya sholat maghrib sampai masuknya waktu zuhur, dengan syarat tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa antara terbitnya fajar sampai waktu zuhur. Bersahur saja tidak bisa dianggap niat, kecuali ketika bersahur di dalam hatinya terlintas keinginan berpuasa, seperti ada orang yang bersahur untuk berpuasa, maka dianggap berniat. Selanjutnya, pendapat dari Imam Hanafi. Dalam puasa Ramadan, mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika tidak mengucapkan niat puasa, maka puasanya tetap dianggap sah, sehingga pengucapan niat tidak menjadi wajib. Walaupun akan berniat, maka dapat dilakukan sejak malam hari hingga keesokan harinya ketika matahari telah lebih condong ke arah barat. Mereka berpedoman bahwa pada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Yang di situ dijelaskan kalau ayat tersebut berkenaan dengan waktu melaksanakan puasa di mana dibolehkannya makan dan minum sebelum datangnya waktu fajar, dan ketika datang fajar itulah awal waktu disyaratkan puasa. Ketika muncul fajar shadiq, maka waktu sholat subuh telah masuk, dan begitu pula dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa telah mulai dilaksanakan. Niat harus dilakukan setiap hari antara masuknya waktu maghrib sampai sebelum separuh siang. Yang dimaksud dengan siang menurut aturan fikih adalah sejak munculnya sinar dari ufuk timur ketika terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika waktu siang ini dibagi dua, maka ada waktu separuh siang pertama, ada waktu separuh siang kedua.
berkaitan dengan niat, maka boleh berniat antara masuknya waktu maghrib sampai separuh siang pertama. Oleh karena itu, jika ada orang berpuasa tetapi tidak berniat di malam hari sampai waktu subuh, maka dia tetap wajib berniat setelah masuk waktu subuh sampai separuh siang. Dengan begitu, puasanya tetap sah. Walaupun begitu, lebih baik berniat di malam hari dan menentukan jenis puasanya. Orang bersahur dianggap berniat, kecuali ketika bersahur dia berkeinginan untuk tidak berpuasa. Selanjutnya, pendapat dari Imam Malik dalam masalah niat puasa di dalam kitab Al-Muwatta, karangan asli oleh Imam Malik, beliau berpendapat di dalam kitab Al-Muwatta telah meriwayatkan kepadaku Abu Mushab. Beliau meriwayatkan dari Malik bin Anas, lalu meriwayatkan dari Nafi, bekas budaknya Abdullah bin Umar. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar redaksi hadisnya. Puasa itu tidak sah jika bertekad meniatkan pada sebelum fajar. Niat puasa Ramadan hanya cukup satu kali saja, yaitu pada awal malam puasa Ramadan. Para fuqaha mazhab Halikiyah berpendapat bahwa alasan dicukupkannya satu kali niat untuk puasa 1 bulan Ramadan adalah ketika 1 bulan penuh puasa Ramadan dihukumi satu kesatuan, sehingga di awal Ramadan saja sudah mencukupi untuk hari berikutnya. Selama sebulan, umat Islam diwajibkannya berpuasa tanpa adanya jeda, seperti satu paket barang tanpa adanya dicampuri dengan yang lain. Oleh karenanya, puasa Ramadan boleh diniat secara jama' atau dikumpulkan dalam satu hari, karena dianggap ibadah yang satu kesatuan, bukan ibadah yang terpisah. Selanjutnya, pendapat dari almarhum Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Pendapat sesuai dengan hasil ijtihadnya, Ibrahim Hussein menemukan beberapa kelemahan dalam masalah niat pertama. Dalam sholat niat termasuk rukun, tetapi kenapa dalam puasa ia merupakan syarat? Sebagaimana dimaklumi, syarat adalah di luar mahiyah ibadah, seperti bersuci merupakan syarat sah sholat. Ia dilakukan sebelum sholat dan tidak termasuk di dalamnya, sedangkan rukun termasuk di dalam mahiyah ibadah. Atas dasar ini, menurut para fuqaha, niat dalam salat harus dipasang persis antara alifnya lafaz Allah dan ro'nya lafaz akbar. Keharusan melakukan niat seperti ini akhirnya sering menimbulkan was-was karena ingin menempatkan niat secara persis dan tepat. Hal ini mengingatkan definisi niat menurut rumusan para fuqaha adalah wadu syai' yang artinya bersengaja melakukan sesuatu. Tarinan bifi'lihi. Itu tulisan Arabnya dibetulkan. Nanti dikasih harokat ya. Oh iya. Muqtarinan bifi'lihi. Bifi'lihi itu bukan apa itu? Pakai tok, bukan tok ya. Ain. Bifi'lihi, ain dulu baru lah. Iya Bu, itu ain nama lam Ibu. Oh gitu ya. Oh ini kayak kelihatannya tok. To ya Bu ya? Kelihatannya to ya? Tok ini kelihatannya. Kenapa ya? Ain, iya Ibu nggak apa-apa Bu. Ya. Yang artinya bersengaja. Oh, iya betul digedein ya benar ain. Iya Bu. Oke, silakan. Yang artinya bersengaja melakukan sesuatu bersama dengan perbuatannya. Bila perbuatannya itu terkemudian tidak pas atau persis dengan niat, tidak dinamakan niat, tetapi azam atau rencana. Selanjutnya, kelemahan kedua, diperhatikan rumusan definisi niat seperti disebutkan di atas, di mana niat itu harus disertakan dengan perbuatannya. Bagaimana hal ini dapat dilakukan dalam ibadah puasa? Jadi di sini tidak. Karena dalam puasa tidak ada perbuatan. Nah, bagaimana niat itu harus dibarangkan dalam ibadah puasa? Yang ada adalah imsak, yaitu meninggalkan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, yang kesemuanya ini tentunya bersifat pasif. Setelah diadakan penelitian, ternyata di kalangan imam-imam mujtahid terdahulu ada yang berpendapat sebagaimana pandangan Ibrahim Hussein tersebut.
Sekalipun pandangan itu tidak disertai argumentasi seperti yang diungkapkan oleh Ibrahim Hussein. Di antara imam mujtahid yang berpandangan demikian ialah Zufar, salah satu seorang mujtahid mutlak mustaqil dari kalangan Ahlus Sunnah. Itulah alternatif yang harus ditempuh menurut Ibrahim Hussein agar tidak terjadi kontradiksi antara keberadaan ibadah puasa Ramadan dan definisinya sebagaimana diungkapkan oleh fuqaha tersebut. Alternatif kedua menurut Ibrahim Hussein dapat dilakukan dengan merumuskan kembali definisi niat. Demikianlah kajian ulang Ibrahim Hussein sekitar masalah niat puasa Ramadan berdasarkan hasil ijtihadnya. Ini dapat diambil kesimpulan Ibrahim Hussein memang mampu melakukan ijtihad sendiri untuk memecahkan suatu masalah. Apabila penilaian hasil ijtihad ulama-ulama tersebut dianggap tidak tepat. Dari yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pembaharuan pemikiran Profesor Kyai Haji Ibrahim Hussein di bidang hukum Islam mengenai ijtihad permasalahan niat puasa Ramadan, yaitu bahwa ibadah puasa Ramadan ini tidak perlu niat. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Saya stop share dulu. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya ialah solusi penyatuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang akan disampaikan oleh kami kelompok 27, yaitu Zahratul Lutfia dan Zahratul Afifah. Masalah kapan kaum muslimin Indonesia harus memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadan serta penetapan Hari Raya Idul Adha sejak zaman Belanda sampai Indonesia merdeka, bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan dan umat Islam masih belum seragam. Bila terjadi pada zaman kolonial Belanda, kiranya hal itu dapat dipahami. Akan tetapi, jika masih juga terjadi di zaman kemerdekaan, di mana pemerintah melalui Departemen Agama telah menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal, persoalan tersebut tentu harus menjadi keprihatinan dan perhatian semua umat Islam. Sebab membiarkan hal ini berlarut-larut akan menyebabkan retaknya ukhuwah Islamiyah yang mesti dijaga dengan baik. Awal Ramadan dan awal Syawal. Untuk menyeragamkan awal Ramadan dan awal Syawal bagi umat Islam Indonesia, menurut Profesor Kyai Haji Ibrahim Hussein, hendaklah kita mengikuti pendapat jumhur, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, yang tidak berpedoman kepada matla atau tempat terbitnya. Sehingga ru'yat yang terjadi di suatu tempat di Indonesia setelah ditetapkan oleh pemerintah atau Departemen Agama dapat berlaku untuk seluruh wilayah dan kepulauan Indonesia. Sedangkan mengenai penetapan 10 Zulhijjah, menurut Profesor Kyai Haji Ibrahim Hussein, hendaklah kita mengikuti apa yang berlaku dalam kalender Hijriah Indonesia, di mana penetapan penanggalannya mengikuti matlak yang ada di negeri kita. Hal ini sejalan dengan pandangan dan kesepakatan fuqaha bahwa untuk tanggal 10 Zulhijjah tidak berlaku sistem matlak. Jadi umat Islam Indonesia tidak perlu mengikuti Arab Saudi karena matlak Arab Saudi tentu berbeda dengan matlak Indonesia. Menurut Profesor Kyai Haji Ibrahim Hussein, untuk menetapkan kesemuanya, yakni 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah, ini perlu campur tangan pemerintah, sebagaimana hanya masalah-masalah fikih yang lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Demikian untuk menjaga kesatuan dan keseragaman amaliah umat Islam dan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran. Semua pandangan Profesor Kyai Haji Ibrahim Hussein itu bersumber dari buku-buku fikih dari berbagai mazhab yang ada dan yang tersebar dalam kitab-kitab kuning klasik. Selanjutnya akan dibahas oleh Zahratul Lutfia. Pada silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pendapat prosedur penetapan awal Ramadan dan hari raya itu bermuara pada 3 paradigma metodologis. Yang pertama, prosedur penetapan awal Ramadan dan hari raya cukup menggunakan ruqyah. Yang kedua, penentuan awal Ramadan dan hari raya cukup dengan hisab astronomi. Dan yang ketiga, penentuan awal Ramadan dan hari raya berdasarkan ruqyah yang didukung hisab astronomi dan hisab
astronomi yang didukung oleh ruqyah. Kemudian bagaimana dengan umat Islam di Indonesia dan di negara tetangga? Tampaknya tiga paradigma metodologis tersebut dijumpai di sini dan negara tetangga dengan beberapa bukti sebagai berikut. Yang pertama, metode ruqyah dikonsumsi NU dan Brunei Darussalam. Kemudian yang metode hisab dipakai Muhammadiyah, Persis, dan Singapura. Perpaduan dua metode yang digunakan di Malaysia, Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenak RI. Selanjutnya Komisi Fatwa se-Indonesia ke-1 tahun 2003 telah menetapkan metode penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode ruqyah dan hisab. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Kemudian dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Alhamdulillah, berikut pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 27. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok-kelompok pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami buka sesi tanya jawab. Silakan. Untuk pemakalah satu lagi, Bu, terkendala Ibu di rumahnya, kebetulan mati lampu, jadi tidak bisa bergabung pada Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sumber dan semua yang berbahagia. Saya berusaha menjadi yang pertama tentang kas-kas atau zakat baik itu nasional dan zakat Indonesia itu semua memenuhi amanah, memenuhi misi syariah dalam bidang sosial, dalam bidang ini banyak yang sangat baik. Bunda Utari. Sudah selesai presentasi ya? Sudah, Ibu. Tinggal diskusi, silahkan. Ada yang mau menanggapi? Atau kelas apa saja kita Cek suara masuk nggak? Ya Allah. Masuk, Bun. Iya. Masya Allah. Nggak. Zoom-nya nggak kembali ini, Masya Allah. Gimana sih ini? Masuk, Bun. Kedengeran, Bun. Masya Allah. Iya, lagi di luar. Ayo, silahkan. Ini Ibu sambil dengerin tadi Bu Rektor IIKI sedang bicara di forum konferensi zakat di Semarang.
Ya. Silakan, silakan. Perlu dikasih pemantik nih. Dipancing dulu, nanti baru pada bertanya. Ya, Sekarang sedang apa, Bu ini, Bu Nur sedang apa sekarang? ini saya tadi kan sambil ini ya, sambil mendengarkan Bu Rektor, terus di Zoom ini mahasiswi sudah selesai presentasi, sekarang tinggal diskusi ya. Enggak, yang rektor kita. Oh iya, sudah selesai bicara tadi tentang Mazawa, manajemen zakat di lembaga perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi mempunyai laboratorium zakat gitu. IIKI juga punya gitu. Terus ada Sekarang ini ngapain kita? kita sekarang diskusi nih. Kita memantik mahasiswa dulu nih biar nanti. Iya, silakan. Begini. Kan tadi pemakalah menjelaskan ya, mempresentasikan diantaranya tentang Zakat dan pajak. ya, zakat dan pajak ya. Kemudian puasa. Ya, nah mungkin karena lagi forum zakat nih di Semarang, konferensi zakat ya. Saya hanya memantik mahasiswa nih. Iya, silakan. Saya juga ini berada di luar di keramaian. Ya, jadi mojok. Ya, jadi sedang marak digalakkan adanya zakat ya melalui Basnas. Jadi ya tadi sepintas mendengarkan dari seminar itu pimpinan Basnas menyampaikan diantaranya lembaga Basnas akan memberikan bantuan atau bekerja sama mengkontribusikan zona-zona yang paling dibutuhkan, yang sangat membutuhkan. Misalnya sekarang di Cianjur ya. Cianjur kan berarti dominan harus nomor 1. Tetapi pada hakikatnya Basnas pusat itu melakukan kerjasama ke zona-zona lain, baik ke lembaga, ke perguruan, ke organisasi, atau ke daerah-daerah lain, itu harus saling berkontribusi. Bukan berarti nanti pihak organisasi atau masyarakat wilayah manapun seolah-olah menadah gitu, menjadi mustahik ya. Nah, sementara Basnas Pusat itu ingin berkoordinasi ke semua lembaga itu dengan cara sama-sama masing-masing membuka laboratoriumnya gitu. Misalnya kayak IIKI. IIKI juga harus mewadahi para muzaki yang akan memberikan zakat, kemudian menyalurkannya kepada mustahik, diantaranya kepada mahasiswa misalnya, atau kebutuhan mahasiswa yang mungkin perlu beasiswa gitu dan seterusnya. Jadi pihak Basnas Pusat itu seperti itu gitu, bukan dari pusat memberikan ke seluruhnya gitu beasiswa, tapi dari masing-masing itu akan dilihat mana yang paling tinggi kontribusinya, maka kemudian disalurkan kepada mustahiknya. Dan di situ misalnya untuk perguruan tinggi, universitas. Nah, akan dicari universitasnya yang Islam gitu. Kemudian kalau sudah ketemu yang Islam, maka dicari di dalamnya yang prodinya prodi yang khusus ya, yang khusus misalnya mengkaji tentang keislamannya. Nanti kalau lihat lagi ke dalam lagi, pastinya akan memilih yang IIKI gitu, yang mengkaji Al-Qur'an dan seterusnya. Jadi ada kriteriannya gitu, kriteriannya. Ini oleh-oleh dari sebelah ya. Nah, di sini kaitannya kenapa Ibu menyampaikan itu karena tadi terkait dengan zakat dan hubungannya zakat dengan pajak. Nah, untuk mengeluarkan zakat dan pajak, memang kalau jumhur ulama kan masing-masing berkewajiban.
Ya, kalau kita sudah mampu sudah satu nisab, satu haul, ya tetap wajib zakat. Kemudian kewajiban pajak tetap gitu. Jadi kita sepertinya double ya. Sementara kita tengok sebelah, kok yang non Islam dia tidak ada kewajiban zakat kan? Tapi tetap hanya zakat saja. Kalau melihat seperti itu, sepertinya kok enak ya gitu. Kok enak non Islam, kok orang Islam malah dikenakan 2 kali gitu. Tetapi untuk pendapat Imam Hanafi ya, kalau memang sudah salah satu maka cukup salah satu gitu, bisa mewakili. Nah itu berbeda pandangan. Nah sekarang bagaimana menurut kalian di antara kaitannya zakat dengan pajak? Nah, pajak kita sekarang tuh tinggi loh. Pajak semua sekarang dengan adanya Prona, program nasional sertifikat tanah itu kan gratis. Tetapi setelah itu pintar, pemerintah memang ingin menjaring supaya masing-masing wilayah mengeluarkan pajaknya, dan nanti pajak itu kan dikelola oleh masing-masing wilayah. Semakin banyak pajaknya maka akan semakin tinggi pemasukan APBD-nya, kemudian nanti dikembalikan lagi ke masyarakat. Sepertinya seperti itu kalau yang Ibu tangkap ya. Nah sekarang bagaimana menurut kalian? Berapa satu nisab kewajiban zakat? Kan kalau kewajiban zakat misalnya 2,5% ya, kita samakan dengan perdagangan. Nah sementara pajak pajak tanah, pajak bumi dan bangunan itu kan tinggi. Jadi tinggi akhirnya kita mengeluarkan. Kemudian bagaimana kalau kondisinya orang tersebut sudah pensiun ya, pendapatan sedikit tetapi pajaknya tinggi gitu. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan. Ini Ibu memantik saja. Apakah kita berbondong-bondong pindah ke mazhab, ke pendapatnya Imam Hanafi? Ayo silakan, boleh berkomentar, terutama bagi pemakalah yang tadi yang mempresentasikan hubungan zakat dengan pajak. Silakan. Bisa ditanggapi. Putri, ayo. Putri Sofi. Ibu. Ya, silakan Putri. Ibu maaf, boleh diulangin dulu. Kenapa Putri? Boleh diulangin lagi nggak Bu? Pertanyaannya, pemanteknya. Pemanteknya begini. Sekarang kan sudah berlaku adanya Pronas ya, program nasional sertifikat gratis. Jadi semua masyarakat Indonesia yang memiliki tanah itu wajib bersertifikat. Karena kalau sudah bersertifikat maka sudah legal untuk kepentingan apapun bisa digunakan. Jadi sudah enak lah gitu ya. Tetapi meskipun tanah kita sudah bersertifikat, nanti akan dilihat kewajiban pajaknya apakah sudah tertunaikan gitu. Jadi tidak bisa sertifikat itu dipakai untuk jaminan di bank kalau masih terkendala atau masih punya tunggakan pajak. Nah, sekarang bagaimana kita umat Islam antara kewajiban zakat dengan pajak ya, dengan pajak bumi dan bangunan atau pajak tanah itu. Nah, kalau misalnya kita harus mengeluarkan pajak dan juga harus mengeluarkan zakat, maka kita double bebannya. Sementara misalnya orang tersebut ya si A, sebut saja misalnya si Abdullah itu
sudah pensiun. Berarti kan untuk membayar pajak setiap tahun saja bisa berapa juta gitu. Sementara karena sudah pensiun maka cuman berapa juta dia dapatnya. Jadi untuk kehidupannya dia sangat apa ya, sangat minim gitu. Nah, kemudian di sisi lain dia juga harus berkewajiban mengeluarkan zakat ya kalau memang sudah mencapai 1 nisab. Nah, ketentuan 1 nisab itu berapa persen? Nah, kondisi seperti itu apakah si Abdullah udahlah saya ambil keputusan pindah aja ngikut pendapatnya Imam Hanafi saja, karena kalau sudah bayar pajak maka tidak wajib zakat gitu. Padahal kalau menurut Imam Jumhur ya, menurut jumhur ulama ya, maka tetap dua-duanya wajib dikeluarkan. Nah, bagaimana tanggapan Putri? Oh, yang lain silakan. Untuk ngeles itu kan ngeles berarti ngeles biar nggak kena double wajiban, pindah aja. Bukan pindah ya, maksudnya kan kita kan mengikuti Imam Syafi'i, tetapi dalam hal ini saya pakai aja deh gitu. Bagaimana tanggapannya? Ini kan pemikirannya Pak Ibrahim Hussein kan dalam hal meluruskan zakat dengan pajak. Bagaimana pandangannya? Samping kita mengutip pandangannya Pak Ibrahim Hussein. Ya, silakan. Tadi siapa yang presentasi hubungan zakat dan pajak? Ibu. Putri ya. Nah, ayo Putri, silakan. Nah, bagaimana ayo? Ayo, silakan. Tetap dibayarkan kali ya Bu. Pajak. Gimana jawabnya? Tadi kan kata Ibu, apakah itu kan dua-duanya ya Bu? Maksudnya apakah itu diwajibkan dua-duanya atau dia itu ya Bu maksudnya tadi? Suaranya putus. Enggak Ibu. Mungkin ini
ini apa on off ya kamera ya. Bagus. Halo Ibu. Nah, bagus. Tadi maksud dari Ibu, maksudnya minta pendapatnya apakah Abdullah ini itu tetap membayarkan pajak dan zakatnya atau kayak cuma pilih salah satu gitu kali ya Bu? Gitu ya Bu maksudnya? Ya sikap kita bagaimana gitu setelah memaparkan tadi makalah tentang meluruskan zakat dan pajak. Apakah setelah tadi dipaparkan beragam pendapat kan? Ada Hanafi gitu ya. Terus apakah saya ngikut Imam Hanafi saja gitu? Mana yang akan dipilih? Kalau kata saya tetap mengikuti mazhab Syafi'i aja sih Bu. Misalnya itu. Alasannya kenapa? Mungkin yang lain bisa bantu, ayo silakan. Yang lain boleh membantu menjawab, menanggapi. Itu yang pertama ya, pemantik yang pertama. Kemudian yang kedua, pemantik yang kedua, dengan adanya penentuan awal Ramadan. Menarik kan? Ya, sekarang kan zonanya malah sudah melebihi tidak hanya Indonesia saja, sampai ke Malaysia, Brunei, ya, Malaysia, ya. Jadi menentukan satu Syawalnya tidak seperti yang biasanya. Jadi hanya sekian derajat, ya, kita sudah masuk tanggal. Ketentuan seperti itu, apa sikap kalian menanggapi kalangan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah? Ya, hampir setiap tahun kalau pemerintah dalam hal ini Menteri Agama mengadakan sidang isbat, selalu dari kalangan Muhammadiyah yang mewakili, dia menyatakan sikapnya berbeda dengan yang lain. Itu bagaimana pandangan kalian? Sehingga puasanya atau lebarannya selalu berbeda di Indonesia. Ya, ayo, apa sikap kalian melihat kondisi fenomena yang ada itu? Setiap tahun itu, hampir setiap tahun. Ada yang menanggapi? Rupanya nggak ada yang menanggapi nih, nggak menarik ya? Saya juga ada pertanyaan itu tambahan ya, 2 pertanyaan. Iya Bun, silakan Bun. Untuk pemakalah yang terkait dengan puasa tadi,
Nah, ketika Lebaran atau awal bulan Ramadan itu ada di kalangan masyarakat ini yang ikut pelaksanaan orang-orang di Mekah. Nah, itu bagaimana itu menurut kalian itu? Tidak sama dengan yang diadakan oleh masyarakat di Indonesia. Ya, itu sekalian dijawab ya. Ya, itu aja. Makasih. Berarti penentuan awal Ramadan ya. Iya. Ayo tadi siapa? Masyarakat kita ini ikut. Mekah kok udah Lebaran kok, kita juga harus Lebaran gitu kan. Kok Mekah udah ini kok kita belum gitu kan. Banyak di kalangan masyarakat itu yang ngikut pelaksanaannya itu yang diadakan di Mekah gitu. Lebaran. Ya, Gimana itu kalian menanggapinya? ya, berarti ini pemakalah yang Puasa ikan ya. Puasa tadi ya. Penetapan awal Ramadan, silakan. Iya. Siapa tadi? Siapa tadi yang menyampaikan makalahnya? Saya, Bu. Zahro, ya. Ayo Zahro, silakan ditanggapi. Ibu, Assalamualaikum. Izin menanggapi yang masalah umat Islam itu harus mengikuti hari raya. Halo Ibu, apakah terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Zahro. Silakan dilanjut. Iya, Bu. Jadi menurut pendapat kami pemakalah sebaiknya umat Islam di Indonesia itu mengikuti sesuai kesepakatan apa yang ditentukan oleh pemerintah, karena di dalam menurut pendapat Kiai Haji Ibrahim Hussein juga beliau mengatakan bahwa matla yang di Arab itu belum tentu sama dengan matla yang di Indonesia. Jadi seharusnya Indonesia itu tidak perlu mengikuti Arab Saudi gitu, Bu. Oke, bagus. Kemudian terkait pertanyaan Ibu satu lagi itu terkait yang apa, Bu? Apakah boleh diulangi kembali, Bu? Sikap organisasi Islam, ya, contohnya Muhammadiyah, selalu memberikan pendiriannya, ya, sikapnya, menyatakan di forum isbat di Kementerian Agama itu, kami berbeda dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mohon izin tidak sama. Nah, sikap seperti itu, bagaimana tanggapannya menurut kalian? Kok tidak mau ia sekata dengan ulil amri gitu? Fenomena hampir setiap tahun terjadi. Ya, makanya Muhammadiyah selalu puasanya duluan, lebarannya duluan. Nah, itu kan seandainya kelak nanti di masyarakat ada yang bertanya kepada kalian, apa tanggapan kalian, jawabannya?
gitu. Paham? Paham nggak? Ini Zahrul. Iya Bu, insya Allah. Ya, oke, silakan ditanggapi. Menurut saya mungkin karena metodenya itu punya metode masing-masing. Mungkin Muhammadiyah ini lebih metodenya kan ke hisab ya Bu ya, penentuan awal Ramadan. Jadi cara pandangan mereka juga kuat gitu, yakin nggak mau berubah gitu karena udah yakin sama metode yang mereka anggap itu benar dan tepat gitu Bu dengan metode hisab tersebut. Iya, tapi kan mereka berada di wilayah Republik Indonesia yang ada ulil amri kan? Tadi membahas juga ulil amri. Iya betul Bu. Nah, bagaimana itu berseberangan dengan ulil amri? Apa komentarnya? Bisa ditanggapi oleh yang lain juga, boleh. Ini hampir fenomena ini kan hampir tiap tahun soalnya terjadi. Jadi apa yang harus kalian persiapkan untuk menjawab fenomena tersebut? Bisa dibantu yang lain? Boleh. Aduh, mohon maaf ini nggak memungkinkan nyambung lagi nih. Crowded banget. Iya, Bu. Mohon maaf, Bu Nur. Iya, iya, iya. Aku live aja ya. Iya, Bun. Mohon maaf lahir batin nih. Ya, ini terakhir, Bun. Terakhir, Bun. Didoain, Bun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir kuliah ini harusnya didoain sama Bunya ini. Iya. Gimana? Belum ada tanggapan ini? Ini sudah jam 4 ya? Nggak terasa. Sulit ya jawabnya. Ya, yaitu kalau menurut Ibu ya, itu kan sudah pasti organisasi keagamaan itu mewakili ya, ketika berada di sidang isbat itu kan mewakili, berarti kan pimpinan ya, mewakili organisasinya, jadi yang hadir pun pastinya pimpinannya dan sikap itu sudah digodok matang-matang ya. Berbeda dengan yang lain harus benar-benar melihat dulu kan ya. Tidak hanya harus ru'yahnya juga iya, hisab iya gitu kan, dua-duanya dilakukan dengan cara itu. Kemudian tidak hanya sidang isbat itu tidak hanya satu organisasi keagamaan saja, banyak apa namanya unsur ya, banyak dari unsur-unsur lain ya, dari ormas-ormas lain, sehingga Muhammadiyah menyatakan sikap seperti itu ya. Kalau menurut Ibu sih itu nanti pertanggungan jawabnya kan di tangan pimpinannya kan, di tangan pimpinannya Muhammadiyah berarti ya, apa namanya, ijtihad pada zamannya Nabi kan kalau benar maka nilainya 2,
Kalau salah nilainya 1. Nah, gitu. Terus itu merupakan Islam rahmatan lil alamin, ya, perbedaan pendapat itu merupakan rahmat bagi kita semuanya. Tetapi kalau kaitannya dengan ulil amri, ya semestinya ya 1 berbanding banyak, ya mestinya kan harus taat kepada ulil amri gitu, karena kita berada di wilayah Indonesia, dan ulil amri kalau memang ulil amrinya atau pimpinannya itu agama Islam, maka kita wajib mentaati. Kata Pak Ibrahim Husain kan begitu di makalahnya, di pendapatnya, pemikirannya. Kalau memang ulil amrinya non Islam, maka kita tidak wajib mentaati gitu. Nah, jadi sepertinya kan agak kontra ya. Kalau menurut pendapat Ibu ya kita memaparkannya seperti itu. Menjelaskan bahwa memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti dia mempunyai pedoman, mempunyai sikap. Tadi siapa? Zahro ya tadi. Zahro juga sudah menjawab gitu. Dia akan menanggung segala akibatnya dunia akhirat kan berarti itu. Ya, karena seorang pemimpin itu kan pasti akan dimintain pertanggungjawabnya nanti di akhirat gitu. Nah, kemudian adapun dia sepertinya kan berbeda pandangan dengan atau berbeda dengan menyikapi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri ya. Wa ulil amrinya di sini apakah dia dipahaminya ulil amrinya itu hanya pihak ormasnya dia saja? Ya, itu pimpinan gitu, sampai pimpinan ormas tidak melihat zona dia berada di wilayah negara seperti itu. Nah, kalau dia menafikan seperti itu, ya berarti kan dia pasti punya ada penafsiran tersendiri. Tapi kalau kita mengikuti Pak Ibrahim Husain, ya bagaimanapun harus ati Allah didahulukan. Begitu. Makanya kalau kita di sini ya, kalau Ibu di sini dengan masyarakat di lingkungan Ibu ya, Ibu bilang kita tunggu sidang isbat saja, nggak usah ikut kelompok-kelompok organisasi keagamaan gitu, karena kita berada di wilayah negara Indonesia dan ulil amrinya juga Islam. Jadi Ibu selalu menegaskan begitu. Ya biarkan mereka yang mengikuti itu ya silakan. Tapi yang lebih konyol lagi, mereka ketika puasa ngikutin pemerintah, ketika Lebaran ngikutin Muhammadiyah. Nah jadi ambil cari yang enteng. Itu yang nggak ngerti itu begitu di masyarakat itu, di sini di lingkungan Ibu tuh ada yang seperti itu. Ya zaman dulu ya, zaman awal-awal Ibu di Pamula, ada yang seperti itu. Loh kok ya, ini puasanya ngikutin pemerintah, pas Lebaran iya kan saya ikuti Muhammadiyah lah, gimana? Nyari enaknya aja. Intinya mah berarti takwanya kurang aja. Ya. Oke, mungkin itu ya masukan dari Ibu. Baik, mungkin ini karena waktu sudah jam 4 lebih ya. Kemudian ini terakhir kita UTS sama UAS ya. UTS-nya berarti UTS-nya sudah ditentukan belum ya? UTS-nya minggu depan ya, tanggal 8. Ya, Ibu. Kemudian UAS-nya tanggal 15. Nah, untuk UTS nanti akan Ibu kirim ya. Ada 1 pertanyaan. Kemudian yang keduanya nanti meresum mata kuliah keikian yang
disampaikan oleh narasumber langsung ya, pakarnya keikian yaitu Bapak Dr. Ahmad Munif Suratma Putra MA. Nanti Ibu kirim rekodnya, kemudian kalian meresum. Jadi dilakukan secara berkelompok saja. Jumlahnya ada berapa? Satu kelas ini? 28, Ibu. 28. 28 dibagi 9 berapa? Satu kelompok 3 orang? Iya, Bu. Ya, ada yang 3 orang, ada yang 4 berarti. Nah, nanti silakan dibagi per kelompok, kemudian diketik rapi, kemudian nanti dikirim ke classroom. Ya, gitu ya. Jadi diketiknya di Word. Nanti ada satu pertanyaan seperti itu. Kemudian kalau untuk UAS, hasil seminar keikian yang narasumbernya Pak Ahmad Munif sama Bu Muzayana, ya, itu dibuat resume, kemudian nanti ada soalnya 1. Oke, begitu ya. Baik, Ibu. Baik, untuk terakhir pertemuan hari ini, silakan kita on cam dulu sebagai bukti kita kuliah. Ya, silakan siapa yang mau memfoto on cam semua, silakan. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.